Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan nikmat inayah kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah di setiap waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita juga tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman dan takwa itu insyaallah Allah akan berikan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sang pencerah yang menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku sekalian dirahmati Allah. 2 hari lagi kita akan memperingati peristiwa bersejarah, yaitu perjalanan bangsa Indonesia dalam kemerdekaannya. Kita akan memperingati Hari Pahlawan 10 November 1945 atau 79 tahun yang lalu. Segenap bangsa Indonesia dari berbagai kalangan termasuk para santri dan ulama dengan didorong oleh fatwa resolusi jihad terlibat pertempuran besar di Surabaya demi mempertahankan kedaulatan negara yang baru saja merdeka. Kedaulatan ini penting, kemerdekaan ini penting agar kita bisa hidup sejahtera dan bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Kemerdekaan bangsa kita bukanlah hadiah atau pemberian dari penjajah Inggris ataupun Jepang ataupun Belanda, akan tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditebus dengan cucuran darah, keringat dan air mata. Para pejuang dari berbagai elemen bangsa termasuk para santri dan ulama bersatu dan berjuang mengorbankan jiwa dan raga mereka demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak memikirkan sama sekali apakah anaknya akan menjadi yatim atau istrinya akan menjadi janda. Yang terpikir dari benak mereka adalah hanyalah berjuang untuk meraih satu kata, yaitu kemerdekaan, merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mata ista'batum an-nas wa qad waladtahum ummahatuhum ahraran." Yang artinya adalah sejak kapan kalian memperbudak atau menjajah manusia yang lain, sedangkan ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Syekh Mustafa Al-Ghalayain dalam kitabnya Idzatul Nasyi'in juga mengatakan, "Anna li ummamin ajalun wa ajalu kulli ummatin yauman taqaddamu hurriyatu tafqadu hurriyatuha." Yang artinya adalah setiap bangsa memiliki ajal yang menjadi akhir atau kematiannya,
Dan ajal setiap bangsa itu adalah ketika mereka kehilangan kemerdekaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada momentum peringatan Hari Pahlawan yang akan kita rayakan mungkin hari Senin nanti ya, kalian sudah mempersiapkan untuk upacara dan juga penampilan Hari Pahlawan. Marilah sejenak kita mengingat kisah perang Khandaq yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana pada peristiwa itu umat Islam didera sejumlah kesulitan karena minimnya jumlah pasukan dan juga perlengkapan. Karena kalah jumlah, Rasulullah SAW atas usul dari Salman Al-Farisi, sahabat beliau yang dari Persia, akhirnya membuat jalur pertahanan berupa parit atau disebut dengan Khandaq. Dan dalam waktu membuat parit itu, Rasulullah pun ikut terjun untuk menggali parit itu selama berhari-hari. Dan ketika menggali itu, pastinya persediaan makanan yang mereka miliki di Madinah terus menipis, sehingga para sahabat pun banyak yang menderita kelaparan. Dan untuk menghilangkan rasa lapar itu, para sahabat mengganjal perut mereka dengan batu. Demi sebuah kemerdekaan, mereka rela menahan lapar. Suatu saat ada seorang sahabat yang karena sudah tidak kuat lagi dengan rasa laparnya, dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah mengganjal perut kami dengan satu batu di perut kami ya Rasulullah, tapi kami tidak kuat menahan laparnya. Rasulullah pun tersenyum seraya memperlihatkan ikatan yang ada dalam perut Rasulullah. Ternyata ikatan itu ada dua batu, tidak hanya satu batu. Ikatan dua batu itu ada di perut Rasulullah, sehingga para sahabat yang merasa lapar, namun sebenarnya Rasulullah sebenarnya lebih lapar dari para sahabat. Inilah jiwa kepemimpinan sejati yang diajarkan Rasulullah SAW. Saat ini sudah mulai jarang kita temukan. Apa yang dialami dan dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya itu merupakan contoh kecil tentang betapa mahalnya sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan menjalankan ibadah, kemerdekaan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar, kemerdekaan hidup tenang dan damai, dan kemerdekaan dalam menjalani kehidupan. Untuk meraih itu semua, mereka harus rela mengorbankan segalanya, mulai dari tenaga, pikiran, fisik, hingga nyawa. Demikian pula yang dilakukan para pahlawan bangsa kita. Mereka pun juga memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir penjajahan dengan berbekal bambu runcing dan juga semangat jihad lillahi ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, membangun jiwa kepahlawanan, kepedulian dan pengorbanan untuk kepentingan diri sendiri mungkin tidaklah sulit, tetapi membangun jiwa kepahlawanan untuk pengorbanan, untuk membantu orang lain dan masyarakat di sekitar kita, itu adalah luar biasa sulitnya. Mari kita sejenak renungkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 30 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah akan aku berikan kepadamu perhiasan-perhiasan itu, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Namun jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa saja yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Ashur, seorang mufassir modern dari Tunisia, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan terkait dengan asbabun nuzul ayat ini atau latar belakang diturunkannya ayat tersebut, yaitu saat Bani Quraidah berhasil ditaklukkan, kaum muslimin mendapatkan harta peperangan, harta ghanimah, rampasan yang besar, yang sangat banyak, sehingga para istri Rasulullah saat itu menganggap Rasulullah
dalam keadaan berlimpah harta. Maka kemudian istri Rasulullah pun meminta nafkah lebih kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian turunlah ayat tersebut yang menyindir istri-istri Nabi, apakah mereka lebih memilih kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Dari sini kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih penting dan lebih utama dari kehidupan kita di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajar dari sekelumit sejarah di atas dan dengan semangat hari pahlawan, mari kita bangkitkan jiwa pengorbanan, kepedulian dan kepahlawanan dalam diri kita untuk berjuang dan berkorban demi kebaikan masyarakat dan lingkungan sekitar kita, dan juga demi kemajuan agama kita serta nusa dan bangsa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita, kepada negeri kita, kebaikan dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin summa ja'alahu nutfatan min qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mukhlishan lahud-din wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan dhakiran wa qalban khashi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan nafi'an wa imanan rasikhan wa yaqinan shadiqan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul.